Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Hendra Masvika, staf pengajar Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Semarang, akan membahas materi Metan 1 pada bab tanah dan klasifikasinya. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang definisi tanah, berat volume tanah, dan hubungan antar parameternya. Maka untuk video kali ini, kita akan membahas tentang analisis ukuran butiran. Pada prinsipnya, sifat-sifat tanah sangat bergantung pada ukuran butirannya. Besarnya butiran dijadikan dasar untuk pemberian nama dan klasifikasi jenis tanah. Selain itu, variasi ukuran butiran dan proporsi distribusi tanah merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui perilaku tanah dalam mendukung beban suatu fondasi. Sehingga analisis ukuran butiran merupakan penentuan persentase berat butiran pada satu unit saringan dengan ukuran diameter lubang tertentu. Mekanismenya adalah tanah disaring, kemudian berat tanah yang tertinggal di masing-masing saringan ditimbang, selanjutnya dihitung persentase terhadap berat kumulatif tanah. Pada gambar 4 kita lihat ukuran saringan standar Amerika, ini yang sering kita gunakan. Pada tabel tersebut, kita lihat nomor saringan mulai dari nomor 3, nomor 4, 6, sampai dengan nomor 270. Kemudian juga ada diameter lubang mulai dari 6,35, 4,75, sampai dengan 0,053 mm. Selanjutnya, pada gambar 5, kita lihat alat uji saringan. Sampel tanah yang telah ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam satu set alat uji saringan. Selanjutnya alat dinyalakan, kemudian digoyangkan kira-kira sekitar 15 menit. Selanjutnya, berat tanah yang tertinggal di masing-masing saringan kemudian ditimbang dan dihitung persentasenya terhadap berat kumulatif tanah. Apabila tanah terdiri dari berbagai macam ukuran butiran, maka tanah tersebut lebih padat dan lebih stabil dibanding dengan tanah dengan ukuran butiran yang seragam. Kategori tanah jenis ini termasuk tanah bergradasi baik atau well graded. Sedangkan untuk tanah yang mempunyai ukuran butirannya dengan variasi yang sedikit, maka tanah tersebut kurang dapat mendukung beban karena sulit dipadatkan terutama pada kondisi yang kering. Maka tanah dengan variasi ukuran butiran yang sedikit tersebut termasuk jenis tanah dengan gradasi yang buruk atau poorly graded. Sebagai contoh, kita kenal pasir laut biasanya mempunyai ukuran butiran yang seragam dan sulit untuk dipadatkan, maka pasir laut tidak dapat digunakan untuk pembebanan atau tidak dapat mendukung beban yang besar. Selain itu juga pasir laut tidak cocok untuk urukan tanah. Kemudian, untuk mengetahui proporsi distribusi butiran, dapat dilakukan uji laboratorium berupa uji analisis saringan dan uji sedimentasi atau uji hidrometer. Untuk tanah berbutir kasar dapat ditentukan dengan cara uji analisis saringan. Sedangkan untuk tanah berbutir halus, bagian berbutir halus dari tanah berbutir kasar dapat diuji dengan uji sedimentasi atau uji hidrometer. Selanjutnya, dalam analisis butiran, kita kenal notasi D10. Didefinisikan sebagai ukuran efektif. Misalkan D10 sama dengan 0,5 mm, artinya 10% dari berat butiran total berdiameter kurang dari 0,5 mm. Demikian juga berlaku untuk perhitungan D30 dan D60. Berikutnya, kemiringan dan bentuk umum kurva distribusi butiran digambarkan oleh koefisien keseragaman CU dan koefisien gradasi CC. Dengan persamaan CU sama dengan D60 dibagi dengan D10. Sedangkan CC, koefisien gradasi, sama dengan D30 kuadrat dibagi D60 dikalikan D10. Dengan syarat untuk tanah bergradasi baik, nilai CC harus di atas 1 kurang dari 3, dan untuk nilai CU harus lebih besar dari 4 untuk tanah kerikil, sedangkan untuk tanah pasir nilai CU harus lebih besar dari 6, sedangkan untuk tanah bergradasi sangat baik nilai koefisien keseragaman harus lebih besar dari 15. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada contoh di bawah ini. Hasil uji analisis saringan dan hidrometer ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Kemudian diminta gambarkan kurva distribusi butiran.
hitung berapa nilai D10, D30, dan D60, dan kemudian tentukan besar nilai koefisien keseragaman CU, dan hitung nilai koefisien gradasinya CC, kemudian beri komentar bagaimana gradasinya. Lihat pada buku Mektan 1. Tabel berikut ini adalah hasil dari uji analisis saringan dan uji hidrometer. Kemudian dari tabel ini kita bisa menghitung persentase butiran yang tertinggal dengan cara berat butiran yang tertinggal 11 dibagi dengan berat kumulatif tanah 175, sehingga diperoleh nilai untuk persen butiran yang tertinggal 6,29. Selanjutnya kita bisa menghitung persentase butiran yang lolos dengan cara 91,43 dikurangi 6,29, maka kita peroleh nilai 85,14. Kemudian dari tabel sebelumnya kita bisa menggambar grafik atau kurva gradasi butiran, yaitu untuk nilai X adalah ukuran butirannya dalam milimeter, untuk nilai Y adalah persentase yang lolos saringan dengan satuan persen. Kemudian kita hitung untuk nilai D10, D30, dan D60. Nilai D10 dihitung dengan cara kita tarik garis dari persentase yang lolos 10, kita tarik garis memotong kurva. Selanjutnya kemudian kita tarik ke bawah, kita peroleh nilai 0,15. Demikian juga untuk D30, kita tarik garis untuk persentase yang lolos 30%, kita tarik garis memotong kurva, kemudian kita tarik garis ke bawah, maka kita peroleh nilai 0,19 mm. Selanjutnya bisa dihitung nilai CU dan nilai CC. Untuk nilai CU sama dengan D60 dibagi dengan D10, diperoleh nilai 1,73. Sedangkan nilai CC dihitung dengan D30 kuadrat dibagi D60 dikalikan D10, diperoleh 0,93. Harus kita ingat bahwa syarat untuk tanah bergradasi baik nilai CC-nya itu harus lebih besar dari 1 kurang dari 3. Sedangkan kita punya hitungan di sini nilai CC-nya adalah 0,93. Sedangkan untuk nilai CU-nya adalah 1,73, ini kurang dari 6. Maka dengan kondisi seperti ini kita bisa memberikan komentar, memberikan kesimpulan bahwa tanah dalam pengujian tersebut termasuk tanah dengan gradasi buruk. Demikian video kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini atau melalui grup WA. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.